Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi kitabullah faqad ba'dal mutabur. Ma'asyiral muslimin, sidang duat yang berbahagia. Marilah sama kita meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Dengan kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Semoga Allah memberikan petunjuk agar kita bisa berada di jalan yang lurus, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalani tugas dan kewajiban kita beraktivitas sebagai dosen, pegawai, dan mahasiswa, sebagai manifestasi pelaksanaan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, bidang curhat, rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Salah satu tujuan dari pendidikan adalah mewujudkan insan cita, insan kamil, yang inovatif dan bermanfaat bagi manusia dan semesta alam. Dengan kata lain, pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang menghasilkan insan pembelajar yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang sempurna, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat terakhir surah Al-Qur'an, Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Islam adalah jalan keselamatan, aslama yuslimu, dan merupakan agama yang memberikan tuntunan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pentingnya menebarkan kedamaian dan kebaikan dalam kehidupan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Rahmatan lil alamin dalam Islam bukan sekedar konsep moral yang abstrak, melainkan fondasi yang konkret bagi kehidupan yang mulia, yang menjadi tolak ukur kualitas keimanan seseorang dan kunci untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam sebagai agama yang komprehensif menempatkan nilai-nilai kebajikan dan kemanfaatan universal sebagai salah satu nilai fundamental dalam membentuk karakter seorang muslim. Faitun nas angpauhum linnat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Insan yang rahmatan lil alamin adalah insan paripurna yang diciptakan oleh kaum muslimin. Insan paripurna harus diupayakan melalui pengamalan 4 sifat yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sidik, amanah, tablik, dan patona. Sidik artinya jujur atau yang membenarkan. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang diberikan gelar As-Siddiq, yang artinya membenarkan. Dalam konteks ini beliau adalah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Peristiwa yang pada masanya merupakan penyaring dan pembeda antara orang yang beriman dan orang munafik. Itulah sebabnya kita lebih mengenal beliau dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Jarang orang mengetahui nama asli Abu Bakar As-Siddiq. Siapa binnya? Kalau Umar bin Khattab ada binnya. Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini keistimewaan beliau karena membenarkan ya Isra Mi'raj ya. Kita lebih mengenal beliau dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Abu Bakar bin Utsman, atau ada yang menyebutkan nama aslinya Abdullah bin Utsman atau Abdullah bin Abu Quhafa. Nama depan diikuti dengan nama ayah beliau bin Utsman atau bin Abu Quhafa, sebagaimana lazimnya melekat pada nama para sahabat dan orang Arab pada umumnya. Ma'asyiral muslimin, bidang tupat, rahimakumullah. Komponen kedua dari insan paripurna adalah aman. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama umat Islam adalah insan yang aman. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul,
Beliau dikenal dengan julukan Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Sikap amanah tidak terbatas pada hubungan antar manusia, tetapi juga harus dilandaskan ketaatan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam urusan sholat dan ibadah mahdoh, tetapi juga dalam seluruh segi kehidupan. Manusia terikat dengan wahada, yaitu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia dilahirkan. Konkah tauhid ini terjadi ketika manusia masih dalam keadaan ruh berupa materi, belum berupa materi atau badan jasman, sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Setelah kelahirannya di dunia, ikrar kepada Allah itu dinyatakan dalam kalimat tauhid, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wujudnya terefleksi minimal 17 kali dalam sehari semalam ketika melaksanakan sholat wudhu dalam bacaan surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Baik itu ketika kita mengucapkan kalimat dalam sholat membaca doa iftitah yang ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil adi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahmu, hidup dan matiku hanya kuabdikan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Seorang muslim yang amanah akan selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga ia akan berhati-hati dan konsisten dalam tiap tindakannya, baik di hadapan orang lain maupun ketika sendirian. Konsep ini dikenal sebagai ihsan, yaitu beribadah seolah-olah kita melihat Allah, dan jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Aspek ketiga dari ihsan paripurna adalah tabligh. Dalam hal ini, tabligh tidak hanya mengandung arti menyampaikan ilmu agama, tetapi juga kemampuan mengkomunikasikan tugas atau target kepada staf, kepada mahasiswa, atau kepada masyarakat luas. Tabligh adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar dapat melaksanakan suatu tujuan secara bersama-sama dalam satu komando dan barisan yang struktur rapi. Prinsip sholat berjamaah yang seharusnya dipraktikkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya membangun ukhuwah, persaudaraan, dan ta'awun kerjasama dalam kebaikan. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ketaatan kepada pemimpin adalah wajib dan tidak dapat ditawar dalam rangka menjaga kemaslahatan, bahkan ketika kita negeri muslim, kecuali hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Ati'u wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kalian. Jika kita perhatikan kata ati'u atau taatlah melekat kepada Allah, ati'u Allah, dan kepada Rasul, atiqu Rasul, tetapi tidak diulang di depan ulil amri wa ulil amri minkum. Dengan demikian, ketaatan kepada ulil amri adalah wajib sepanjang tidak menggugurkan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka ketika saya mendapatkan tugas belajar S2 dan S3 di Jerman tahun 1997 sampai 2005, saya juga harus mentaati peraturan yang berlaku di sana, walaupun Jerman bukan negeri muslim. Peraturan lalu lintas misalnya, di Indonesia aturannya benar jalan di sebelah kiri. Kalau di Jerman aturannya jalan di sebelah kanan. Maka selama di Jerman saya harus ikut aturan jalan di sebelah kanan. Demikian halnya dengan peraturan-peraturan yang lain. Kecuali misalnya ada aturan di suatu negeri yang melarang kita untuk sholat utamanya, maka kita tetap baru melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan. Selain itu, jika ada penguasa yang mengusir suatu kaum dari negerinya atau menjajah suatu negeri, seperti Indonesia pada zaman penjajahan dulu atau Zionis di Palestina, maka wajib hukumnya bagi umat Islam untuk melawan penjajah. Singkatnya, ketaatan kepada pemimpin hukumnya wajib, kecuali yang melanggar atau bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Aspek keempat dari insan paripurna adalah pakona, yang berarti cerdas, cakap, bijaksana, memiliki kemampuan atau kapasitas. Syarat menjadi seorang pemimpin adalah memiliki kapasitas yang baik di posisinya. Seorang pemimpin harus mengerti dan memahami apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan sebelum menyampaikan kepada orang lain.
atau mengimplementasikannya. Kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla qawli wal kamali. Harus ada ilmu atau pemahaman sebelum berkata dan berbuat. Maka kalau Bapak Ibu sekalian sempat ada yang ke sekolah bahasa sasana lantai 3, gedung sekolah bahasa sasana lantai 3 itu ada kata atau kalimat thinking, communicating, actuating. Itu maknanya sebetulnya sama dengan al-ilmu qabla qawli wal amali. Jika urusan diserahkan kepada orang yang tidak memiliki kapasitas atau bukan ahlinya, maka tumbuhlah kehancurannya. Kapasitas tidak hanya berarti pemahaman, tetapi juga melekat dengan motivasi dan kemampuan untuk tidak hanya sekedar memenuhi program kerja, target atau IQ, atau BKD, tetapi juga berproses dengan cara yang baik dan mencapai hasil yang terbaik. Program kerja harus diisi dengan moten yang baik atau thayyib, dilaksanakan dengan cara yang baik atau makruh, untuk mencapai tujuan yang baik atau khair, sehingga menjadi teladan yang baik atau uswatun hasanah. Thayyib dapat dipahami sebagai kebaikan substantif yang sifatnya khusus. Makanan yang terbaik adalah makanan yang halal dan thayyibat. Makanan yang halal dan sesuai bagi yang memakannya. Bisa jadi sate kambing misalnya bagi sebagian orang halal dan thayyib. Tapi bagi saya atau bagi sebagian yang lain yang menderita penyakit tertentu, dia halal tapi tidak thayyib. Sedangkan makruh adalah kebaikan yang terkait dengan pendekatan atau cara yang sifatnya situasional. Khair adalah kebaikan yang sifatnya universal. Allah SWT mengamanatkan kepada umat manusia untuk menjadi yang terbaik atau khair, dan dilakukan dengan cara yang baik atau ma'ruf, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Menjadi umat yang terbaik atau khairul ummah adalah amanah bagi kaum muslimin. Khair berarti baik yang sifatnya universal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi ketika manusia menyampaikan atau berdakwah atau berkomunikasi, Allah memilih menggunakan kata bil ma'ruf, bukan bil khair. Ta'muruna bil ma'ruf. Oleh karena itu, prinsip yang harus dipegang dalam berdakwah atau berkomunikasi adalah menyampaikan dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, sesuai dengan situasi dan kondisi. Di mana bumi dimijak, di situ langit dijunjung. Insan yang dapat melakukan amalan yang thayyib, ma'ruf, dan khair adalah insan paripurna yang dapat dijadikan teladan yang baik atau uswatun hasanah. Jadi hasanah adalah kebaikan yang sifatnya ideal dan inspirasional. Memang tidak mudah untuk menjadi yang terbaik, tetapi kewajiban itu harus diperjuangkan. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini selain untuk mengelola bumi dan segala isinya dengan baik, juga sebagai ujian untuk mendapatkan ridhonya, menggapai jannahnya. Hidup di dunia adalah perjuangan. Adam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tinggal di bumi, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk tinggal di surga. Surga adalah gambaran dari zona nyaman. Semua kebutuhan terpenuhi tanpa bekerja. Semua manusia setelah ada sesungguhnya juga pernah menikmati zona nyaman seperti surga. Tetapi kita tidak dapat mengingatnya. Kapan? Yaitu ketika kita berada di dalam rahim ibu. Seorang bayi di dalam rahim ibu terpenuhi segala kebutuhan makan dan lainnya tanpa meminta, tanpa perlu bekerja. Semua telah disediakan Allah SWT di dalam kandungan ibunda. Agar dapat survive dan berkembang, seorang bayi tidak boleh terlalu lama berada di zona nyaman. Kalau bayi posisi wena itu nggak boleh lama-lama. Setelah sekitar 9 bulan dan 10 hari, ia segera keluar tinggalkan zona nyaman. Jelas tidak mudah bagi seorang meninggalkan zona nyaman. Oleh karena itu tidak ada bayi yang tertawan gitu ya keluar dari rahim ibunya. Lazimnya semua bayi yang lahir pasti akan menangis. Kenapa? Karena naluri seorang bayi yang meninggalkan zona nyaman. Agar dapat survive di kehidupan dunia, maka ia harus bersungguh-sungguh mujahadah untuk belajar bicara, belajar berjalan, belajar membaca, dan harus terus belajar mengarungi hidup dan kehidupan sampai ajalnya ubah. Sayangnya tidak semua manusia pembelajar. Banyak manusia eksistensinya di dunia ini antara ada dan tidak ada. Kehadirannya tidak dirasakan oleh orang lain, atau manusia yang keberadaannya banyak menebar negara
sehingga dihindari atau tidak supaya orang di sekitarnya. Oleh karena itu, marilah hari Jumat barokah yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ini, kita perkuat kembali niat kita untuk bersama-sama berproses menjadi insan yang rahmatan lil alamin. Insan pembelajar, insan paripurna yang kehadirannya dirindukan karena memberikan manfaat bagi sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hada fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma atini imanan shadiqan wa yaqina laisa ba'dahu kufr wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'al hadzal balaga Indonesia aminan bagatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ansur ikhwanana maslumin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin di Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ij'al awwala hada yaumi solahan wa awsakahu falahan wa akhirahu najahan wa as'alukal khaira fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.